Hei, lihat, ini adalah bagian terdalam dan paling sedikit dijelajahi di planet kita. Begitu dalamnya, jika kamu memasukkan Everest ke dalamnya, puncaknya akan tetap berada di bawah air. Ini adalah Palung Mariana, terletak di Samudra Pasifik bagian barat, dan kedalaman maksimumnya yang sudah diketahui adalah 11.000 meter. Dan ini adalah banyu. Orang biasa dengan rasa ingin tahu yang tinggi tentang apa yang ada di bawah sana. Dia bosan menonton film dokumenter tentang Palung Mariana. Jadi, dia memutuskan untuk pergi ke sana sendiri. Tapi dia tidak punya setelan khusus ataupun kapal selam. Dia hanya punya tangki udara dan batu bata yang diikatkan ke kakinya. Tarik napas dalam-dalam dan mari menyelam. 1,5 meter di bawah air, kita tidak merasakan ada yang aneh. Ini adalah kedalaman yang biasa kita temui ketika melompat ke kolam atau berenang di pantai untuk melihat ikan-ikan eksotis. 1,5 meter tidak menyebabkan rasa tidak enak sama sekali, dan kita merasa lumayan nyaman. Tapi batu bata di kakiku menarik diriku lebih dalam, dan tak lama kita sudah berada di kedalaman 10 meter. Di sini, kita mulai merasakan masalah utama yang diakibatkan penyelaman terlalu dalam. Dan tenang, masalah itu bukanlah hiu lapar yang mencoba melahapmu, melainkan kraken. Tenang, bukan juga. Masalah utamamu adalah tekanan di air dangkal. Kita merasakan tekanan 1 atmosfer pada kedalaman 10 meter. Tekanan ini menjadi 2 kali lipat. Tapi tetap, jangan khawatir. Untuk saat ini, kita aman. Tapi, kita mungkin sudah merasakan rasa tidak nyaman di gendang telinga. Hal ini terjadi karena tekanan menyebabkan volume udara di tubuh kita terkompresi. Kita akan merasakan ini di telinga, hidung, dan paru-paru. Tapi kantong udara di tubuh kita ini cukup fleksibel untuk menahan kedalaman yang lebih jauh. Mari kita terus menyelam. 20 meter di bawah air. Di sini sudah lumayan gelap dan rasa tidak nyaman akibat tekanan makin meningkat. Nah, jika kamu bukan penyelam terlatih, kamu mulai merasakan sakit di telinga. Saat ini, volume paru-parumu berkurang 3 kali lipat. Jika kantong udara di paru-parumu rusak, gelembung udara akan masuk ke dalam darah dan kamu mungkin mengalami embolisme atau stroke. Kamu sudah mencapai kedalaman 30 meter. Ini adalah kedalaman maksimum yang digunakan penyelam untuk tujuan rekreasi. Kamu perlu menjadi penyelam yang terlatih dan berpengalaman seperti aku untuk mengatasi tekanan 3 kali lebih kuat daripada biasanya. Selain itu, kamu mulai merasakan gejala baru, narkosis nitrogen. Udara di tubuhmu terdiri dari 78% nitrogen dan 21% oksigen. Pada tekanan yang lebih tinggi, nitrogen mulai menimbulkan efek toksik pada tubuh. Kamu merasa agak pusing, penglihatan menyempit, memori terganggu, dan rasa gembira serta girang yang tidak dapat dijelaskan. Narkosis dapat menyebabkan halusinasi visual dan pendengaran, serta membuat penyelam melakukan hal-hal aneh, misalnya menari. Ya, ini mungkin tarian paling aneh di dunia, tapi narkosis bisa menyebabkan konsekuensi yang lebih buruk. Penyelam bisa mengira dirinya mampu bernapas tanpa peralatan dan menghirup air. Untuk menghindari hal ini, penyelam menggunakan campuran gas dengan kadar oksigen lebih tinggi dan kandungan nitrogen lebih rendah untuk mencapai jarak yang lebih dalam. Jika kamu masih ingin terus menyelam, mari masuki kedalaman 60 meter. Di sini, oksigen biasa pun menjadi beracun. Itu karena kamu mengonsumsinya dalam tekanan 7 kali lipat daripada biasanya. Keracunan oksigen dapat menyebabkan kejang. Jika tidak ada penyelam profesional yang bisa membantu, kamu mungkin berada dalam masalah besar. Untuk menghindari keracunan seperti itu, helium dimasukkan ke dalam campuran gas selam, tapi fungsinya bukan untuk membuat suaramu cempreng. Secara teoritis, jika ada helium di dalam tangki, seorang penyelam dapat mencapai kedalaman 300 meter. Hai, kita sudah mencapai kedalaman 214 meter. Ini adalah rekor dunia selam bebas. Herbert Nitz mampu mencapai kedalaman ini tanpa peralatan khusus dan dalam satu tarikan napas. Kedengarannya memang aneh, tapi jauh lebih mudah baginya untuk mencapai kedalaman ini dibanding penyelam.
karena dia tidak menggunakan campuran gas di tangki udara dan tidak mengalami narkosis. Atas prestasinya, dia mendapat gelar manusia terdalam di dunia. Pada tahun 2012, dia mencapai kedalaman 253 meter, tapi mengalami cedera parah dalam prosesnya. Pada kedalaman 253 meter, kamu harus melihat sekeliling. Kamu mungkin menemukan kapal selam karena mereka menjelajah di kedalaman ini. Tapi kita telah mencapai batas manusia. Jika nekat menyelam beberapa meter lagi, penyelamanmu akan berakhir buruk. Tapi kita tahu manusia bisa menahan lebih banyak tekanan. Banyak eksperimen telah dilakukan untuk menemukan batasan penyelaman manusia. Menggunakan ruang khusus yang menyimulasikan kondisi penyelaman perairan dalam, secara teoritis, manusia dapat bertahan di kedalaman 500 meter. Tapi akan butuh waktu lama untuk mencapai permukaan dari kedalaman seperti itu karena perlunya dekompresi. Begini, saat menyelam, nitrogen, helium, dan gas lainnya menumpuk di jaringan tubuh dan darahmu akibat tekanan tinggi. Gas-gas ini butuh waktu untuk keluar secara alami dari tubuh melalui paru-paru. Jika kamu terlalu cepat sampai ke permukaan, gas-gas ini akan membentuk gelembung, merusak pembuluh darah, dan menyumbat aliran darah. Jadi, penyelam harus berhenti dalam perjalanannya ke permukaan untuk berdiam sejenak dan membuang nitrogen dari dalam tubuh. Jangan lupa bawa buku. Terkadang, seseorang butuh sebulan penuh di ruang dekompresi khusus untuk menghindari konsekuensi traumatis. Untuk penyelaman yang aman dalam jarak super dalam, kamu memerlukan peralatan khusus. Atmospheric Diving Suit atau pakaian selam atmosfer digunakan untuk penyelaman perairan dalam yang lama hingga kedalaman 700 meter. Pakaian ini seperti kapal selam mini yang bisa dipakai seseorang. Kamu tidak perlu khawatir akan penyakit dekompresi atau narkosis nitrogen karena tekanan di dalam pakaian ini akan tetap pada 1 atmosfer di semua kedalaman. Selain itu, kamu bahkan tidak perlu menjadi penyelam berpengalaman untuk menggunakan pakaian selam ini, tapi kamu masih berpotensi mengalami klaustrofobia. Oke, lantas bagaimana jika kamu ingin menyelam lebih dalam? Untuk itu, kamu membutuhkan kapal selam. Triton 6600-2 adalah kapal selam pribadi yang bisa mencapai kedalaman 6600 kaki sesuai namanya, atau sekitar 2011 meter. Satu-satunya kelemahan kapal selam ini adalah harganya yang hanya 5,5 juta dolar atau sekitar 77 miliar rupiah. Tapi anggaplah kamu dapat donasi dari seorang sultan sehingga mampu membeli Triton 6600-2. Kamu sudah siap? Mari menyelam. Kita sudah mencapai kedalaman maksimal kapal selam ini. Tapi sudahkah kamu sampai di tujuan? Sayangnya, kurasa belum. Kamu masih harus menyelam 6 kali lebih dalam daripada ini. Sayangnya, kita hanya bisa mencapai dasar Palung Mariana menggunakan drone. Tubuh manusia mampu menahan tekanan yang sangat besar karena terdiri dari 70% air. Seberapa dalam seseorang bisa menyelam sebelum tekanan membahayakan keselamatannya? Bagi manusia, kedalamannya adalah 35 km. Tulang kita patah di bawah tekanan 24.600 PSI. Artinya, kedalaman tempat kerangka kita akan hancur adalah di sekitar 35 km. Ya, sepertinya bola matamu sudah meledak lebih dulu sebelum itu. Tapi terdapat organisme hidup di bawah kedalaman ini. Ikan siput Mariana hidup di kedalaman sekitar 8 km. Tubuh mereka telah beradaptasi untuk menahan tekanan super tinggi. Mereka memilih habitat ini karena predatornya sedikit dan aman. Panjangnya bisa mencapai 28 cm dan beratnya kurang dari 300 gram. Makanan mereka terdiri dari Crustacea kecil yang merangkak di dasar laut di bawah tekanan tinggi. Mari menyelam lebih dalam lagi. Kita berada di dekat dasar Palung Mariana. Perairan di sini dingin sebab sinar matahari tidak pernah mencapainya. Tapi ada kehidupan juga di dalam kegelapan ini. Kita hanya perlu melihat lebih dekat. Bakteri dan hamir hidup di sini. Penemuan ini mengejutkan para ilmuwan karena mereka mengira tidak ada organisme hidup yang dapat bertahan dalam kondisi seperti itu. Mikroorganisme ini mungkin memakan partikel kotoran dan sisa hewan yang jatuh ke dasar.
Penemuan ini membuka peluang baru bagi para ilmuwan dan memotivasi mereka untuk lebih menjelajahi kedalaman lautan. Sekarang, mari kembali ke permukaan. Wow, perjalanannya seru ya. Setelah pengalaman seperti itu, kamu tentu tidak ingin menyelam lagi tanpa persiapan. Jadi, sebelum menyelam lagi, cobalah berlatih menahan napas di dalam air bak mandi. Dan semoga kamu tidak bertemu kraken. Lawyer Vandu